Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat berjumpa bersama kami di channel Santri Kuno Jos, di mana channel Santri Kuno Jos di sini selalu memberikan satu pengetahuan dasar sekali di dalam agama Islam demi ukhuwah Islamiyah ke depannya. Sahabatku semuanya, kali ini channel Santri Kuno Jos akan memberikan satu tema, yaitu yang sunnah waktu azan menurut fikih Syafi'i. Adapun yang sunnah waktu azan menurut fikih Syafi'i, yang pertama adalah bersuci. Mula-mula hendaklah kita bersuci sebelum menyerukan azan, karena tidak selayaknya orang yang berbadan kotor atau berhadas berseru dengan kalimat suci. Seperti apa yang telah dikatakan atau diceritakan oleh Baihaqi dan Daruqutni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Jabbar ibn Wa'il an abihi qala haqqun wa sunnatun alla yu'adzina ar-rajulu illa wa huwa tahirun wa la yu'adzina illa wa huwa qa'im. Dari Abdul Jabbar bin Wali, dari bapaknya berkata ia, sebagai suatu hak dan menjadi sunnah bahwa jangan azan seseorang kecuali ia dalam keadaan suci, dan tidak boleh azan kecuali berdiri. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Hendaklah orang yang akan azan berdiri di tempat yang agak tinggi sambil menghadap ke kiblat. Ketika ia sampai kepada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dalam azan itu, maka hendaklah melenggang ia sedikit ke kanan kemudian ke kiri, tetapi jangan berputar. Seperti keterangan dikatakan, an Abi Juhaifah radhiyallahu anha qala ra'aitu Bilalan kharaja ilal abtahi fa'adzana wastaqbalal qiblata falamma balagu hayya 'alas sholati hayya 'alal falah lawa unqahu yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Artinya, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, pernah aku melihat Bilal keluar dari Abtah, salah satu tempat yang agak tinggi, lalu ia azan sambil menghadap ke kiblat. Maka tak kalah ia sampai membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ia gelengkan punduknya ke kanan dan ke kiri, dan bukan ia berputar. Diceritakan oleh Abu Dawud. Yang ketiga, tangan di telinga. Lain daripada itu, jari-jari tangan kanan dan tangan kiri hendaklah didekatkan ke telinga. Seperti keterangan dikatakan, an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilala yu'adzinu wa yadhuru wa tatabba' fahu hahuna wa hahuna wa asab'ahu fi udhunai. Artinya, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata ia, pernah aku melihat Bilal azan dan ia berputar dan menunjukkan mulutnya ke sana dan ke sini, artinya ke kanan ke kiri, dan anak-anak jari tangannya didekatkan ke telinganya. Hal ini diceritakan oleh Tirmidzi. Yang keempat, bertaswib. Jika kita azan di waktu subuh, hendaklah kita bertaswib, ialah membaca as-sholatu khairum minan naum 2 kali sesudah membaca hayya 'alal falah. Sebagaimana diterangkan, bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al muadzinu fi adhanil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum Allahu akbar la ilaha illallah. Artinya, dari Anas radhiyallahu an berkata ia, sebagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila orang yang azan di waktu subuh mengatakan hayya 'alal falah, hendaknya dilanjut dengan as-sholatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik dari tidur 2 kali. Bacaannya 2 kali.
Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Huzaimah, Baihaqi, dan Daruqutni. Bagi orang yang mendengar tasbih itu disunahkan pula membaca sodaqta wa barirta. Jadi ketika mendengar bacaan tasbih as-sholatu khairum minan naum, maka harus menjawab sodaqta wa barirta. Artinya telah benarlah engkau dan telah baiklah engkau. Itu dibaca 2 kali. Demikianlah keterangan riwayat dalam Al-Majmu'. Tidak boleh bertasbih kecuali pada sembahyang subuh saja. Sebagaimana keterangan Bismillahirrahmanirrahim, an Bilalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tathwibanna fi syai'in minas sholati illa fi sholatil fajr. Artinya, dari Bilal berkata, ya, telah bersabda dan telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau bertasbih wahai Bilal pada sesuatu sembahyang kecuali dalam sembahyang subuh. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keterangan lain ada pula menyatakan an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adana wa qala idza kunta fi subhi faqulta hayya 'alal falah fakul as-sholatu khairun minan naum sebanyak 2 kali pula. Hal ini diceritakan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban. Yang kelima, orang yang melakukan azan bersuara bagus. Hal ini yang lebih dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada suara orang yang azan itu bagus kedengarannya. Seperti keterangan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, an Abdillahi bin Zaidi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu fil adhani ulkihi ala Bilalim fa innahu anda minka sautan. Artinya, dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya tentang azan, ajarkan azan itu kepada Bilal, karena sesungguhnya Bilal lebih lantang suaranya dari engkau dan lebih merdu kedengarannya. Hal ini diceritakan oleh Abu Daud dan lainnya. Bagi kaum perempuan yang hendak berjamaah, tidak disunatkan azan, melainkan iqamah saja, karena meninggikan suara bagi perempuan adalah sesuatu yang mungkin menimbulkan fitnah, kecuali iqamat. Sebab iqamat hanya dilakukan dengan suara lambat, sekedar hanya didengar oleh mereka yang hadir saja. Seperti keterangan dikatakan, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala laisa lah 'alan nisa'i adzanun. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, tiada dibolehkan perempuan azan. Diceritakan oleh Baihaqi. Demikian sobatku semuanya, sedikit pengetahuan yang saya ambil dari fikih Syafi'i. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.